Shalom saudaraku, apa kabar? Kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor. Selamat malam semuanya, Pastor Ruli Simorangkir. Waduh Bang, ini diskusi malam hari ini pasti akan sangat seru banget. Ini pasti nih. Dari tadi aja saya sebelum mulai ngobrol-ngobrol di backstage saudara ya, saya aja udah banyak belajar banget, seru banget. Pasti seru. Iya, jadi nanti sesuai yang kita sudah bilang dari minggu lalu bahwa kita akan ada special guest, tamu yang sangat spesial ya. Waduh ya. Dan telah hadir bersama-sama dengan kita Rabbi Yaakov Baruk. Terima kasih Rabbi. Shalom. Thank you for coming. Terima kasih untuk kehadirannya. Saudara, kita mau membahas tentang Yudaisme, ibu dari kekristenan, tanda tanya. Dan pada malam hari ini yang bersama-sama dengan kita seorang rabi nih Bang. Nah, kalau saudara punya pertanyaan ya yang masih dalam konteks atau tema yang nanti akan kita perbincangkan, saudara bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Khususnya untuk saudara yang menyaksikan ini secara live, saudara bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Saya juga mau mengucapkan shalom and say hi untuk setiap saudara yang bergabung di Jakarta maupun luar Jakarta, maupun yang ada di luar negeri, yang menyaksikan langsung maupun tunda yang ada di MNC Live Channel. Saya mau mengucapkan selamat bergabung. Saya percaya diskusi pada malam hari ini akan sangat memberkati kita semua. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi dan panjang lebar, Pastor Uli silakan membuka diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Malam ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kami dikasih kesempatan untuk bikin suatu dialog antara Kristen dan Yudaisme. Dialog ini kami anggap penting untuk dibicarakan di antara kekristenan dan Yudaisme. Karena jelas-jelas kita mengerti bahwa kekristenan itu bicara tentang kasih. Tapi apabila antara kekristenan dengan ibu agamanya sendiri, kemudian terjadi perpecahan, di mana kita bisa menunjukkan kasih itu? Nah, dalam referensi-referensi yang saya baca, saya melihat banyak sekali anti-Yudaisme yang ditulis bahkan oleh teolog-teolog. Saya mensinyalir bahwa anti-Yudaisme itu sebetulnya tumbuh dari ketidakmengenalan kita terhadap Yudaisme. Karena apapun yang tidak kita kenal, itu menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan itu misalnya timbul pada tuduhan bahwa orang Yahudi itu adalah pembunuh Yesus. Dengan cara berpikir seperti itu, kemudian orang-orang Kristen menjadi marah dan anti kepada Yudaisme, Yahudi, dan lain-lain. Selain tuduhan bahwa Yahudi pembunuh Yesus, ada lagi tuduhan lain yang juga membuat kasih kekristenan itu menjadi rancu gitu terhadap ibu agamanya sendiri. Apa tuduhannya? Tuduhannya adalah bahwa Farisi pasti munafik. Bukankah Tuhan Yesus dalam suatu kesempatan pernah berkata bahwa terkutuklah Farisi, munafiklah begini dan begitu. Nah, itu menancap dalam pikiran kita. Sehingga kemudian kita secara stereotipe menyebut bahwa seluruh Farisi pastilah munafik. Itu dulu, coba nanti ada beberapa lagi topik-topik lain yang mau kita lemparkan, mau kita tanyakan kepada Rabbi Yaakov. Tapi mari kita mulai diskusi malam ini dengan pertanyaan yang pertama ini. Bagaimana kita harus mengenal Yudaisme? Ya, memang ada sebuah kalimat yang berkata, manusia itu suka membenci segala sesuatu yang mereka tidak pahami, ya kan? Sehingga berangkat dari hal ini, antisemitisme atau anti Yahudi itu berkembang selama ribuan tahun di dunia kekristenan.
Dan sehingga kita tidak heran ini menimbulkan adanya inkuisisi di Spanyol, kemudian yang terakhir sampai ada Holocaust. Iya. Kebencian terhadap Yahudi ini bukan suatu hal yang baru, tapi ini sebuah propaganda dari ribuan tahun lalu, di mana karena tadi itu tentang julukan yang sering dipanggil Yahudi sebagai pembunuh Kristus, ya kan, itu pembunuh Yesus. Nah, padahal kalau kita teliti lebih jauh ya, kita tidak perlu buka kitab suci, kita lihat dari drama Paskah saja, kita lihat yang menangkap Yesus, menyiksa, mencambuk, sambil memahkotai duri, menyuruh memikul salib, sampai kemudian menusuk lambung, itu adalah tentara Romawi. Tapi yang disalahkan selama ribuan tahun itu bangsa Yahudi, ya kan? Nah, coba saya mau tawarkan sebuah perspektif baru bahwa kejadian penyalipan di Bukit Golgota itu bukan seorang non-Yahudi yang dibantai oleh orang Yahudi yang selama ini berkembang, tapi seorang pembantaian atau pembunuhan seorang rabi Yahudi oleh penjajah, yaitu bangsa Roma. Pernah tidak kita berpikir dengan perspektif ini? Yesus seorang Yahudi, dia seorang rabi, dan dia dibantai, dia ditangkap, disiksa, disalib oleh tentara Romawi, dijatuhi hukuman salib sampai dia ditusuk lambungnya oleh kepala prajurit Romawi. Ini fakta di lapangan, tapi propaganda yang beredar Yahudi yang membunuh Yesus. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya sangat disayangkan itu. Ya. Tapi kalau saya boleh kemukakan pendapat saya, sebenarnya orang Kristen tidak perlu khawatir dengan itu, tidak perlu terjebak di dalam masalah ini. Kita sudah hidup sudah 2000 tahun, kita sudah move on. Jadikan ini bahwa ini adalah blueprint dari Tuhan, bahwa memang di saat itu orang Yahudi mungkin kalau menurut saya udah harus menolak Yesus sehingga ada kekristenan dan ada gereja. Pernah kepikir nggak kalau saat itu orang Yahudi menerima Yesus, bisa-bisa tidak ada gereja, tidak ada kekristenan, ya kan? Jadi ini sebuah dinamika yang seharusnya kita melihat dari sebuah perspektif yang lain, yang harus out of the box, jangan selalu dari cikal bakal pemikiran yang sama gitu. Gitu. Diperdalam lah begitu ya. Iya. Kalau Pastor Wigan punya angle-nya gimana mengenai ini? Saya punya angle sendiri nih mengenai ini, Pastor Wigan. Justru mungkin Rabi, kalau orang berpikir ya bahwa orang Yahudi yang membunuh, pasti kebanyakan mungkin landasan berpikirnya adalah karena saat itu orang-orang Yahudi saat itu yang menyerahkan Yesus ke tangan pemerintahan Romawi. Memang yang menjadi eksekutornya adalah pemerintahan Romawi, orang-orang Romawi, tetapi yang menyerahkannya adalah orang-orang Yahudi. Nah, itu gimana tuh kalau menurut menyerahkan Rabi? Ini artinya kan yang menangkap kan? Menangkap lalu menyerahkan. Sementara fakta di lapangan, kalau kita lihat dalam sejarah kitab suci Perjanjian Baru, yang menangkap di situ tentara Roma kan, di Taman Getsemani. Lalu di sidang dibawa ke waktu itu dibawa ke imam besar ya. Iya. Tapi setelah itu dikembalikan lagi ke pihak Romawi. Waktu itu Gubernur Jenderal Pontius Pilatus, sehingga terjadi tarik menarik di situ. Nah, satu hal yang dilupa bahwa keadaan saat itu Israel itu sedang dijajah. Ya, Israel sedang dijajah dan orang Yahudi tidak bisa melakukan eksekusi berdasarkan ajaran agama Yahudi sendiri. Karena kalau orang Yahudi mau mengeksekusi orang, maka orang yang dianggap bersalah itu akan dirajam, bukan disalib. Tapi yang terjadi karena Israel sedang di bawah jajahan Romawi, sehingga hukum penjajah yang berlaku saat itu. Dan yang merasa terancam sebenarnya saat itu adalah pimpinan dari penjajah sendiri kan. Akan ada raja Yahudi yang baru gitu. Ya ini hanya sekedar perspektif yang saya ingin sampaikan, bahwa sekali-sekali coba kalau dari angle ini kita melihat Karena dengan peristiwa itu menimbulkan berbagai pembantaian jutaan Yahudi dalam sejarah 2000 tahun ini gitu. Iya. Saya tambahin sedikit. Gimana Bang? Ini saya bicara berdasarkan apa yang saya teliti dan kemudian menjadi pandangan pendapat ilmiah yang mau saya sampaikan di sini.
Mungkin Rabi sendiri juga kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya mau sampaikan ini supaya kita semua sebagai orang Kristen yang mengasihi punya angle yang berbeda. Ya. Angle saya begini. Kalau kita bicara tentang Yahudi, jangan kita stereotipekan semua orang. Pokoknya Yahudi itu A sampai Z seluruhnya Yahudi. Nggak boleh kita bicara begitu. Kalau kita bicara bahwa seolah-olah Yesus disalib oleh orang Yahudi, itu sama sekali tidak fair. Saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu ada seorang gubernur yang kita melihat bahwa dia tidak bersalah. Tapi kemudian dia disalahkan. Apakah seluruh orang Indonesia, termasuk kita orang-orang Kristen, juga mengirim dia ke penjara? Kan enggak. Ada oknum yang bermain, sehingga kemudian menjatuhkan hukuman yang tidak fair itu. Begitu juga yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Perlukah kita berpikir bahwa sebenarnya yang bermain itu sekedar oknum, bukanlah seluruh Yahudi? Karena kebanyakan Yahudi justru hari itu sedang tidur, karena mereka semalam-malaman lagi nyiapin acara besar. Nah kemudian ketika mereka tidur dan istirahat karena kecapean, di saat itulah oknum-oknum ini bermain. Dilaksanakanlah sidang yang dilaksanakan malam-malam tanpa kehadiran saksi. Bahkan nanti di dalam persidangan itu, Nikodemus kasih suara. Nikodemus berbicara, dia bilang begini, apakah kita akan menghukum orang tanpa didengar kesaksiannya? Dibela loh sama Farisi loh, dibela sama Nikodemus sendiri. Nah jadi yang sebetulnya terjadi adalah kemungkinan itu oknum yang bekerja sama dengan pemimpin Roma untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi bukan seluruh Yahudi. Itu yang harus kita juga pikirkan. Nggak fair kalau kita ngomong seluruh Yahudi, termasuk Yakob Baruf. Ikut salib, ya nggak fair, nggak gitu kali. Ya, nggak begitu. Oke. Terus bagaimana dengan pandangan bahwa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kan, bahwa Farisi pasti munafik. Nah, kita perlu tahu dulu ya apa itu Farisi ya. Bahwa di zaman Bait Allah dulu 2000 tahun yang lalu itu orang Yahudi mempunyai 3 mazhab. Mazhab yang pertama Farisi, setelah Farisi itu Eseni, dan yang ketiga itu Saduki. Farisi sendiri itu sebuah mazhab yang sangat religius, di mana mereka itu terdiri dari ahli Taurat dan para dayan atau para imam-imam yang ada di Bait Suci atau di Bait Allah, para Kohen bahkan Kohanim, termasuk waktu itu segala keputusan itu harus diambil berdasarkan sidang. Mungkin ini yang tadi dibahas oleh Pastor Uli ya, disidang oleh anggota Knesset itu di Bait Suci kan. Nah, di dalam mazhab Farisi sendiri banyak yang tidak tahu bahwa Farisi itu pecah menjadi 2. Ada 2 kalangan, yaitu Bet Hillel dan Bet Shammai. 2 kalangan ini kerjaannya itu tiap hari itu berdebat. Jangankan di kalangan 2 ini, kalangan sesama Hillel pun kadang sering terjadi perdebatan. Begitupun di kalangan Bet Shammai. Jadi perdebatan itu olahraga di dalam Yudaisme. Sampai detik ini di sekolah Rabi di Yeshiva bahkan bisa sampai lempar-lemparan meja kalau orang membahas tentang Talmud. Tapi setelah itu mereka makan dan minum bersama di kantin, tidak ada masalah. Itu cara mereka belajar. Itu cara orang Yahudi belajar, menggali kitab dari Gemara, Mishnah. Dan yang terjadi 2000 tahun lalu, terjadi perdebatan di sini, saya melihat ada suatu miskonteks di situ ya. Ada suatu hal yang hilang, bahwa Yesus itu pun berdasarkan penelitian para teolog Kristen sendiri, bahwa dia itu seorang Farisi. Lalu kenapa dia Farisi, dia berdebat dengan orang Farisi? Karena dia diyakini dari Bet Hillel yang beradu argumen dengan Farisi Bet Shammai yang sangat strict. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa Bet Shammai ini saking dia strict, dia punah setelah pembakaran Bait Suci dan pembuangan di luar Israel. Karena mereka tidak bisa hidup di luar Israel. Yang bertahan sampai saat ini yaitu dari Bet Hillel yang kemudian menjadi Orthodox Judaism. Nah, jadi setiap ada perdebatan, adu argumen antara Yesus dengan orang Farisi, itu kalau di dalam Alkitab versi bahasa Inggris itu ditulis Jesus with Jewish leader. With Jewish leaders. Jewish leader, pemimpin Yahudi.
Tapi ketika diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia, saya sendiri melihat di situ perdebatan Yesus dengan orang Yahudi. Ini sebuah pengalihan konteks yang sangat-sangat jauh. Bayangkan seolah-olah Yesus itu bukan orang Yahudi. Iya. Jadi seolah-olah Yesus digambarin sebagai orang luar. Orang luar yang berdebat dengan orang Yahudi. Padahal di dalam konteks dalam bahasa Inggris, dia berdebat dengan, nanti bahasa Yunani mungkin pastor-pastor lebih lancar, tapi dia berdebat dengan Jewish leader dalam arti yang dari kalangan Bet Shammai ini. Ini yang ada kehilangan konteks sehingga sikap anti Judaism itu, anti yang segala berbau tentang Yesus itu, berbau Yahudi dari kehidupan Yesus itu menjadi tinggi. Karena seolah-olah Yesus itu mungkin ada yang menganggap orang Yunani, orang Romawi, karena yang ditunjukkan dalam visual-visual, gambar-gambar Yesus, patung-patung Yesus menggunakan pakaian Yunani dan Romawi. Bukan menggunakan baju Yahudi dengan tampilan Yahudi, misalnya ada peyosnya atau ada kipanya. Ini juga suatu hal yang akhirnya berkembang seolah-olah Yesus bukan orang Yahudi. Yesus jadi kayak bule. Iya, dengan rambut panjang ya kan. Padahal orang Yahudi yang boleh dipanjangin cuma peyotnya, rambutnya nggak boleh. Kecuali dia nasir, sedang melakukan nazar. Jadi miskonteks budaya Yahudi ini terhadap Yesus ini yang banyak menimbulkan anti Yahudi itu gitu. Di dalam sejarah gereja. Mungkin ada mau ditambahkan? Saya mau pecah-pecah dulu ya. Tadi Rabi menjelaskan mengenai ada perbedaan antara Bet Shammai dan Bet Hillel. Dan Yesus itu kemungkinan dari Bet Bet Hillel. Hillel. Apa sih Bet Hillel dan Bet Shammai? Itu adalah aliran pendidikan. Aliran pendidikan Bet Shammai dan aliran pendidikan dari Hillel. Bet Shammai adalah orang-orang yang menerapkan aturan-aturan itu dengan cara letterlek. Kalau dikatakan mata ganti mata, untuk orang-orang Bet Shammai itu betul-betul mata cungkil mata. Sedangkan orang-orang Hillel ini orang-orang yang berpikir dengan cara berpikir makna rohani. Jadi mata ganti mata untuk orang-orang Hillel nggak perlu diterapkan sebagai betul-betul mata ganti mata. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah murid dari kelompok Bet Hillel. Gitu. Antara Bet Hillel dengan Bet Shammai ini memang seperti musuh bebuyutan yang selalu berdebat. Dalam kacamata orang-orang Bet Hillel, orang-orang Bet Shammai itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, disitulah kata munafik itu. Jadi yang dikecam keluar dalam Matius 23 itu adalah kepura-puraan, pelaksanaan hukum yang terlalu berlebih-lebihan. Itu loh yang dikecam. Bukan seluruh Yahudi, juga bukan seluruh Farisi. Sederhananya Farisi itu apa sih? Pembawa berita kok, pembawa pengajaran kok. Apakah Tuhan Yesus pembawa pengajaran? Iya. Kalau kita bilang seluruh Farisi itu adalah munafik, ya berarti kita juga bilang bahwa Tuhan Yesus munafik. Paulus jelas Farisi. Apakah Paulus juga munafik? Ya kan enggak. Oke, Bang, mungkin saya mau mundur ke belakang dulu nih, Bang. Mungkin ada yang menyaksikan ini yang bertanya-tanya juga, Yudaisme itu apa sih? Ini dia. Sebab tadi kita gas langsung. Gas langsung. Mundur lagi. Mungkin ada yang bingung, Yudaisme itu apa? Kok bisa ada rabi di Indonesia? Gitu. Nah, mungkin Rabi Yakov bisa menceritakan sedikit. Oke, jadi Yudaisme itu dalam bahasa Ibrani Yahudut ini bicara tentang pemahaman dari orang-orang kerajaan Yehuda, dari Yudaisme Juda. Jadi bisa dibilang ini iman dari orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, dalam arti orang-orang Yahudi. Karena Israel kan terbagi dua, kerajaan utara 10 suku, 2 di selatan. Dan orang-orang yang ada di utara itu bukan orang Yudaisme. Kenapa? Karena mereka beribadah di Gunung Gerizim, bukan di Bait Suci Yerusalem ya. Jadi ini yang membedakan Yudaisme dengan, makanya kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap 10 suku di utara yang sudah mencampur dengan bangsa-bangsa. Tidak boleh bergabung, tidak boleh berbicara pun tidak boleh, dilarang gitu. Nah, kita kembali, kenapa Yudaisme ada di Indonesia? Ini kembali ke sejarah, datangnya orang-orang Belanda dulu, orang Belanda yang datang ke Indonesia dan orang Portugis. Itu di antara mereka ada orang-orang Yahudi, termasuk keluarga saya yang datang dari Belanda, dan juga ada orang-orang Yahudi dari Irak yang kebanyakan ada dan tinggal di Surabaya, dan dari Singapura ke Surabaya
yang Yahudi Belanda kebanyakan ada di Jakarta, di Surabaya juga, dan di Manado dan di Indonesia Timur kebanyakan. Karena terjadi kawin mengawin dengan penduduk lokal, sehingga akhirnya kami memiliki yang disebut keturunan Yahudi di Indonesia. Kira-kira 20 tahun lalu saya diminta oleh oma saya untuk mendirikan sinagog dengan mengumpulkan orang-orang keturunan Yahudi. Sehingga saya mulai mencari, saya seperti Nabi Musa pergi rumah ke rumah mengumpulkan orang Yahudi, lalu mendirikan sinagog waktu itu di Manado. Kemudian akhirnya saya berjumpa dengan orang Yahudi di Jakarta dan yang ada di Surabaya dan lain-lain. Akhirnya selama beberapa tahun kami memiliki ikatan yang cukup aktif dalam ibadah. Dan di saat itu kemudian kira-kira 10 tahun lalu itu ada euforia di mana orang-orang menjadi Yahudi. Nah, kami tidak bisa menerima dengan baik karena banyak yang tidak bisa menunjukkan bukti pengakuan mereka sebagai turunan Yahudi. Tidak ada aktenya, tidak ada bukti yang menunjukkan opa oma mereka benar Yahudi. Dan akhirnya banyak orang-orang ini kemudian mendirikan grup Yahudinya sendiri tanpa dasar sama sekali ya. Dan belakangan ada orang-orang yang memang terpanggil, tergerak ingin menjadi Yahudi. Tapi saya bilang kita belum bisa bikin proses konversi. Kita nggak ada tempat infrastrukturnya, tidak ada orang yang bisa melakukan upacara itu untuk orang berpindah agama. Tapi mereka tetap menunjukkan keseriusan itu. Bahkan kami secara hukum Yahudi menolak mereka 3 kali. Karena orang yang mau jadi Yahudi harus ditolak 3 kali. Dan penolakan itu harus terjadi beberapa tahun. Dan orang-orang yang ke sinagog ini yang hampir 10 tahun lebih mereka datang praktek tanpa status Yahudi. Kemudian akhirnya tahun lalu kami bisa memiliki tempat mikveh atau kolam baptis sendiri. Dan kemudian kami bekerja sama dengan 3 rabi dari luar negeri yang membentuk namanya Bet Din. Kemudian akhirnya bisa membantu orang-orang ini yang sebagian besar ada keturunan Yahudinya, tapi sudah menganut agama lain dan ingin kembali ke jalannya. Dan ada 1-2 yang memang tidak ada darah Yahudi, tapi mereka sudah lebih dari 10 tahun. Dan sudah tidak ada permasalahan lagi batin. Memang niatnya mau jadi Yahudi dan kami sudah ajarkan secara etikanya untuk tidak terlibat dalam penghinaan agama, khususnya agama lama dan lain-lain. Akhirnya proses itu bisa dilakukan tahun lalu dengan dibantu oleh Bet Din dari Israel dan Amerika ini. Nah, setelah itu kemudian euforia ini bertambah lagi. Nah, saya melihat di sini ada suatu yang janggal bahwa orang-orang ini bukan karena ingin menjadi Yahudi, mereka mau jadi Yahudi, tapi karena ada permasalahan itu. Saya bilang mungkin ada krisis masalah di agama sebelumnya. Tiba-tiba mau aja jadi Yahudi gitu loh. Alasannya they stop believing Jesus, suddenly want to become Jewish. Saya nggak bisa terima orang seperti ini karena Yudaism bukan tempat untuk menampung orang-orang yang punya hal begini loh. Saya potong di situ ya. Nah tadi kan kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, satu yang akan timbul kecurigaan, ketakutan. Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah. Atau krisis identitas. Nah sekarang kita ngomong ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. Suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian. Karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan karena yang diperintahkan di Taurat. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka sendiri. Tanah suci. Di luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa. Harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem.
Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak salah kan. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu kan tidak kan. Petrus orang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya ada hasil ladang itu hanya ada 7 yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan, buah-buah seperti kurma, buah seperti persimmon atau delima, something like that. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu ma'asyer sheni, ma'asyer kedua. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem. Satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi bukan dikasih untuk Lewi atau untuk aktivis. Dia makan di situ. Dia yang makan sendiri. Dan dengan catatan ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu tidak mungkin you bawa 3 ekor lembu, bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli lagi 3 lembu, ternak, itu yang dibawa. Kemudian dipakai buat apa itu? Dimakan oleh si pemberi itu sendiri. Karena itu ma'asyer sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Yang setiap tahun. Rishon kan itu tiap per 3 tahun, per 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya semita, tiap per 7 tahun siklusnya. Lalu ma'asyer ketiga, persepuluhan ketiga itu persepuluhan orang miskin, ma'asyer ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6, 1, 3, 6, tahun ganjil. Bukan tiap bulan? Tahun ganjil. Dan siklusnya dalam 7 tahun Shemitah, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan, mereka bekerja di bait suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam bait suci karena mereka kan imam. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam. Lewi itu bukan imam. Pekerja. Pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1% bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Kalau kita tidak ada ya tidak. Sehingga tidak ada pemusatan kekayaan. Beda antara Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang, di gereja misalnya WL. Itu Lewi. Leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di bait Allah. Imam, gembala itu imam, atau itu yang Kohanim. Jadi kalau misalnya buat contoh-contoh aja ya, misalnya benar-benar mau diterapkan seperti di bait Allah, jemaat harus kasih ke WL sama ke cleaning service. Nanti mereka yang kasih 1/10 lagi kepada gembalanya, kepada imam kalau mau itu konteks yang ada di Torah seperti itu. Kalau mau dilaksanakan, laksanakan dengan prinsip itu. But that's just a sample ya. Karena orang non Yahudi tidak sama sekali dikenakan perintah untuk memberi itu. Oke. Ada lagi Pastor Wigan ini cari gara-gara Pastor Wigan ya. Ada lagi masalah lain apa? Nah,
bagaimana pendapat Rabi? Kan tadi Rabi sudah bilang bahwa ada orang yang mau jadi Yahudi atau apa. Nah, saya juga melihat adanya fenomena Kristen yang ke Yahudian. Ya. Nah, ini nih pandangan Kristen Rabi. ini ada banyak nih tipikalnya. Iya. Misalnya suka menggunakan atribut Yahudi, atau kadang dia masuk ke doktrin yang main-main di Grey Zone. Di Grey Zone. Di Grey Zone ini agak bahaya nih, Grey Zone. Kenapa? Oke lah kalau masih sampai di atribut Yahudi, tapi dia cuma pakai aja untuk worship. Tinggal kita kasih penekanan bahwa ini untuk Yahudi, besok-besok dia lepas, selesai. Tapi buat yang ada di Grey Zone ini yang danger. Kenapa? Karena kan kita sepakat bahwa Torah untuk Yahudi, Yesus untuk kekristenan. Tapi bagi orang yang di Grey Zone, dua-duanya dilakukan. Oke. Dan saya melihat ini sebagai seperti perselingkuhan. Orang Kristen yang melakukan Torah. Ini suatu hal yang, karena setahu saya di dalam kekristenan orang cukup mengikuti Yesus, tidak perlu lagi melakukan Torah. Paulus mengulang itu mati-matian. Dan konsili di Yerusalem kalau tidak salah bisa diralat, diluruskan dalam Kisah Para Rasul itu kan membahas tentang orang Kristen non-Yahudi tidak perlu melakukan hukum Musa. Iya, betul. Jadi orang-orang di Grey Zone ini yang agak bahaya karena mengajarkan Torah ke kalangan Kristen, ke kalangan non-Yahudi. Oke. Jadi orang Kristen yang udah merdeka nih, Pastor, disuruh untuk jangan makan babi. Ingat, udah ibadah minggu disuruh ibadah sabat lagi. What do you think as a Christian? Lalu saya sih merasa itu dibebani lagi. Kemerdekaannya itu dicabut lagi, padahal itu tujuan kekristenan kan? Nah, tetapi mungkin kalau yang saya maksudkan Kristen ke Yahudi yang di sini yang mau seperti Yahudi ya, mungkin emang betul tadi apa yang kata Rabi katakan, ada yang pakai jubah-jubah tertentu, tiup-tiup sangkakala, bahkan bukannya sampai di sana doang, mulai ada penamaan tahun Ayin Dalet, tahun apa. Nah itu kalau Yudaisme sendiri juga ada penamaan seperti itu gak? Yudaisme tidak pernah menamai tahun kita. Kita tahu tahun ini misalnya tahun mau masuk tahun Ayin P, Ayin Dalet, tapi kita tidak Dalet artinya ini, P artinya ini. Itu dalam bahasa Ibrani saja kita menamai tahun ini, tapi tidak ada makna yang kita cari. Ini tahun ini itu akan berwujud apa, untuk apa yang harus kita lakukan. Orang Yahudi itu cuma dua pilihan. Kita lakukan Torah, kita diberkati. Kita tidak melakukan Torah, kita dikutuk. Dalam Ulangan 28. Mau tahun apapun itu ya tidak berpengaruh gitu. Kalau kita tidak melakukan Torah, kita tetap kena hukuman. Wah, ini menarik. Sekarang pertanyaan gongnya deh nih. Bagaimana dengan nama Allah? Apakah nama Allah itu harus pakai nama Yahudi, ataukah bolehkah orang Kristen menyebut yang Maha Agung itu sebagai Allah? Sebab ini ada beberapa aliran ya, kalau yang saya tahu alergi banget. Bahkan saya baru diceritain sama teman saya, ada di gereja lagi present worship, Allah kudasyat, ngamuk pendetanya, padahal dia tamu, di-stopin langsung. Kalau menurut saya itu orang-orang kurang piknik. Kurang piknik. Kenapa ya? Gimana bisa Karena begitu? orang Yahudi tidak ada masalah dengan nama Allah. Orang Yahudi di Timur Tengah menggunakan nama Allah dalam percakapan sehari-hari. Setahu saya orang Kristen di Timur Tengah juga menggunakan nama Allah, tidak ada masalah. Polemik itu hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia. Dan setahu saya orang-orang yang anti nama Allah ini di saat yang sama memaksakan penggunaan nama Yahweh kan. Sedangkan nama Yahweh sendiri bukan nama yang ada di dalam literatur Ibrani. Anda buka seluruh tanah, seluruh Torah, tidak ada satupun tetragrammaton Shem Hameforas itu dieja sebagai Yahweh. Tidak ada satupun pengejaan itu. Pengejaan kata Yahweh itu dimulai oleh seorang teolog Jerman abad 18. Karena dia seorang pakar Ibrani, dia mencoba formula baru. Dan dasarnya dia mencoba itu, vokalnya diambil dari nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Dari Yabe. Dari Yabe diambil A dan E-nya, dia taruh di 4 huruf itu, dan dari situ muncul kata Yahweh. Di mana setahu saya, pengagung nama Yahweh ini sangat anti hal-hal yang berbau Yunani kan. Yang berbau Helenisme, mereka sendiri menggunakan konsep Helenisme dalam memanggil 4 huruf itu. Orang Yahudi, kita ini tahu siapa nama Tuhan kita. Tidak perlu kita sebut. Seperti siapa nggak kenal ayah kita di rumah.
kita tahu dong namanya siapa. Apakah kita sebut namanya secara langsung di rumah? Ya. Tentu kita panggil dia di rumah Bapak, ya kan? Tidak mungkin ke rumah kita panggil nama ayah kita secara langsung. Bapak Ruli M. Simorangkir. Itu hanya orang asing gitu. Yang justru orang begitu. Asing yang manggil begitu. Iya, saya selalu bilang orang Yahudi panggil Adonai udah cukup, panggil Hashem udah cukup. Kenapa? Seperti kita panggil orang tua kita di rumah, Papa, Mama, selesai. Tapi kalau kita panggil ya Tuhan, Yahweh, seperti kayak ya Bapak John, ya Ibu Marta, itu kayak orang asing justru. You not belongs to them. Dan buat saya ini sesuatu konsep yang sangat di luar Judaism, dan Judaism mendapat fitnah dari orang luar karena aliran yang menurut saya memang sebenarnya sangat jauh dari prinsip Judaism. Mengagungkan nama Tuhan di dalam konsep Judaism, kita melakukan firman Dia. Bukan cuma sekedar menghargai namanya, tapi yang dimaksud adalah dengan perbuatan malah. Dengan kita melakukan mitzvah, makanya ingat di Perjanjian Baru kan. Yesus pernah bilang ke muridnya apa? Dia bilang, lakukan perbuatanmu dan orang memuliakan Bapamu di surga. Itu kidus Hashem, memasyurkan nama Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita menghilul Hashem, menajiskan nama Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam Bible, mengagungkan dan menajiskan nama Tuhan. Bukan dari lidah kita menyebut itu. Karena di dalam ada dasarnya kenapa orang Yahudi tidak mau memanggil 4 huruf ini. Bukan dengan yang nama Yahweh tadi ya. Nama Yahweh tidak ada. Itu bentuk kehormatan yang mana di 10 perintah sendiri dia bilang jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dan dalam bahasa Ibrani dari kata leolme itu menjadi leole, fafnya bisa leomei leole, itu artinya jangan kamu sebut sama sekali namaku. Dalam Keluaran 3:15 waktu Hashem bilang asero ese leole, jangan sama sekali kamu sebut namaku. Kamu cukup tahu dan jangan dipanggil-panggil. Jadi Tuhan sendiri yang minta ke Musa, Nabi Musa, Moshe Rabbeinu alafa shalom, jangan menyebut nama dia. Jadi lucu ya kalau sekarang kita malah berantem soal cara penyebutan. Orang bilangin jangan disebut. Iya, that's the point. Jangan menyebut, apalagi dengan sembarangan. Tapi orang ini merasa harus, karena ada di ayat yang kita panggilah namanya, serukanlah. That's not the meaning. Panggilah namanya atau serukan namanya. Tapi lihat perbuatan kita. Sekarang kan Raf, kita kan berharap bahwa dengan semua penjelasan ini kita jadi punya suatu penghargaan ya terhadap Yudaisme. Kita jadi makin mengenal ya. Nah sekarang setelah kita kenal dengan Yudaisme, Raf, pertanyaannya adalah nilai-nilai positif apa sih yang diajarkan di dalam Yudaisme? Tadi Raf udah mulai nyinggung-nyinggung sedikit tentang Kidus dan Kilul Hashem. Boleh diperdalam nggak? Apa yang disebut dengan Kidus Hashem? Nah, Kidus Hashem itu menguduskan nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan. Bagaimana cara menguduskan nama Tuhan? Orang akan kebingungan menjawab ini. Salah satunya yaitu dengan melakukan firman Dia, sehingga orang yang mendengar akan bersyukur, memuji nama Tuhan, ya kan? Nah, nilai-nilai seperti ini yang bisa diturunkan, karena judul kita dalam malam ini kan Yudaisme Ibu Kekristenan. Ketika seorang anak lahir dari ibunya, bukan berarti seluruh sifat ibunya itu diambil semua kan. Tapi ada yang menjadi semacam tabiat dia, ini dia sikap dia. Yang paling bagus diambil itu tentang bagaimana Judaism memuliakan Tuhan dan mempunyai etika hormat. Dan dalam hal ini takut akan Tuhan, ini bisa diambil. Etika ya, jadi garis bawahnya tuh ada etika. Etika itu, jadi ada padanan. Karena tidak ada yang tidak tentu ada alasan. Tidak mungkin tidak bapak-bapak gereja mengkanon tanah ini kalau tidak ada maksud supaya nilainya bisa diserap, nilai filosofi. Bukan untuk dijadikan hukum positif. Jadi perjanjian lama yang ada di Alkitab Kristen itu untuk filosofinya, bukan jadi hukum positif, harus diikutin semua. Filosofi dan etikanya ya. Betul. Buat ilustrasi, yang disebut dengan Kidus Hashem itu kan melakukan perbuatan baik, perbuatan adil sebagai penghargaan kepada Allah melalui keaktifan kita. Nah, waktu itu saya pernah baca nih, Raf, ada satu cerita tentang Kidus Hashem yang menarik. Suatu hari di Seattle, kurang lebih 40 tahun yang lalu, ada orang Israel yang pindah ke Seattle, Amerika. Moshe Genauer namanya. Kemudian dia orang susah waktu itu, dia nggak punya bisnis dan lain-lain, dia harus kerja keras di pinggir jalan di Seattle. Nah, masuk musim dingin dia perlu beli jas.
untuk penghangat badannya. Dia dapetin jas murah di pasar, dia dapat dari orang ya bekas gitu. Dia pergi jalan kaki, 4 jam perjalanan dari kota Seattle. Dia beli, terus dia kembali ke Seattle. Waktu dia sampai di Seattle, dia periksa kantongnya, Raf. Di situ dia nemu ada bros berlian di dalam jas itu, yang harganya pasti luar biasa. Tahu apa yang dibuat sama orang ini? Dia jalan 4 jam lagi ke tempat penjual, dia kembaliin brosnya. Dia bilang, saya beli jas, saya nggak beli bros ini. Itulah sikap Yahudi yang sampai hari ini masih sangat ditaati. Etika. Betul. Siapa yang nyalain sih, Raf, kalau dia simpen bros itu? Iya. Kan begitu. Betul. Nah, inilah nilai-nilai yang bisa kita dapat ketika kita belajar tentang Yudaisme. Nilai yang lain yang mungkin waktu itu disampaikan oleh Tuhan Yesus tapi kita nggak ngerti, ada contoh nggak, Raf? Ada dalam banyak hal. Misalnya nilai-nilai Judaism ya. Ya. Itu ketika Yesus berkata, sebelum kamu membuat rencana, libatkanlah Tuhan Oke. dalam perencanaanmu. Iya. Ini tradisi orang Yahudi, setiap kali mengadakan perjanjian selalu dia bilang Besrat Hashem, dengan izin Tuhan. Ya, kalau mungkin saudara-saudara Muslim kita bilangnya Insya Allah. Ini bukan berarti kadang ucapan seperti itu dianggap ini tidak pasti, padahal justru kita mau melakukan itu semua dengan izin Tuhan. Ini sebuah konsep yang sebenarnya Yesus ingin ajarkan ke pengikutnya saat itu, bahwa sertakan Tuhan dalam arti memang kalaupun yang kita bikin itu jadi atau tidak, itu sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga kita tidak perlu kecewa kalau suatu rencana itu tidak jadi. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan di situ dengan Besrat Hashem itu, sesuai dengan izin Tuhan. Ini sebuah nilai etika dan moral juga, bahwa kita menyerahkan segala sesuatu itu terhadap Tuhan. Karena percuma kita udah membuat rencana kemudian malam itu dibilang nyawa kita diambil, semua tidak akan terjadi. Jadi semua harus dengan izin Tuhan. Dan juga misalnya masuk ke rumah mengucapkan salam, ini sebuah etika untuk orang menjadi tahu etika sopan kan. Kita menyampaikan salam, shalom kalau masuk ke rumah, shalom aleichem, kami membawa damai bagimu, kita berkati. Jadi sebuah hal-hal yang saya rasa ini sebuah nilai positif gitu loh. Selain yang ditambah-tambah dalam beberapa contoh lain mungkin. Kita sering lihat ya, Raf, bahwa di dalam Yudaisme tuh ada lilitan Oh ya, kulit. ya, Terus Raf juga pakai kan? betul. Itu apa sih maknanya, Raf? Jadi Di dalam etikanya? Di dalam hukum yang terutama, Iya. Shema Israel itu di Ulangan 6 ayat 4, Iya. di ayat selanjutnya dikatakan ajarkan anak berulang-ulang pada waktu Iya. kamu berdiri, kamu tidur, duduk, dan ikatkanlah itu menjadi lambang di lenganmu. Jadi orang Yahudi mengikat. Apa yang diikat itu Shema Israel itu ayatnya. Jadi di dalam kotak hitam itu terdapat beberapa parchment, gulungan Torah ditaruh, kemudian menjadi lambang di dahimu, ditaruh di jidat, lalu diikat. Itu kenapa melambangkan bahwa ketika kita taruh di lengan kiri, Torah itu atau firman Tuhan ada dekat hati kita. Dan ketika kita taruh di atas, di dahi, firman Tuhan itu dekat dengan pikiran kita. Jadi pikiran dengan hati kita itu dikontrol oleh Tuhan. Iya. Dan itu dikuatkan dengan perintah membuat talit atau jumbai-jumbai, di mana di bilangan 15 dikatakan setiap kali kamu melihat jumbai itu, matamu akan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Jadi kita melihat sit-sit, pikiran kita tuh akan ikut perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan keinginan mata duniawi. Jadi ini semua untuk mengarahkan orang Yahudi itu untuk takut Tuhan, mengingat akan Tuhan dalam Sit-sit itu jubah talit. Jadi talit ya, dengan yang di ujungnya itu yang sisitnya itu. Nah, sisitnya itu yang di dalam perjanjian baru dibilang dengan punca jubah. punca jubah. Iya, jadi punca jubah itu tali yang terpilih itu sisit itu. Jadi selendang yang dipakai untuk berdoa itu dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika Israel merasa tergoda dengan pandangan-pandangan sekeliling, mereka tutup. Iya. Seperti sayap Tuhan yang melindungi mata mereka. Iya. Jadi itu 2000 tahun lalu dipakai terus. Iya. Pagi, siang, malam, tapi kemudian seiringnya ada Yahudi di diaspora itu hanya dipakai di doa pagi. Oke. Tapi Talit itu. saya pernah tinggal di Sydney, Australia. Ya. Itu ada suburb-suburb di mana
kayak Double Bay gitu, itu tuh tempat Edgecliff gitu, itu tempatnya kebanyakan orang Yahudi yang tinggal. Ya, Maka di supermarketnya pun pasti ada kosher section. betul. Ya, nah terus kalau saya lihat di depan pintu-pintu rumah orang Yahudi maupun pintu apartemen ataupun Ya. pintu rumah itu selalu ada Ya. itu Itu namanya mesusa. mesusa ya. Jadi tadi saya kurang lengkap memang. Jadi Iya. selain ayat-ayat yang parchment 3 bagian itu ditaruh di lengan, di dahi, juga dibilang vetotafot bais aineha. Tulislah itu di tiang pintu rumahmu. Iya. Jadi mesusa itu di dalamnya itu ada gulungan ayat Taurat Iya. dari Shema. Iya. Jadi ayat apa yang ada di dalam Shema Semua semua. Israel, Iya. Shema Adonai, Israel itu. Elohenu, Oke. Di lengan, di dahi dan di Iya. tiang pintu rumah itu. Jadi mereka itu memang kalau saya lihat keluar rumah pegang itu. Ya. Mau Masuk masuk rumah pegang juga. Itu yang tadi saya bilang, Yesus mengajarkan tiap kamu masuk rumah ucapkan salam di rumah itu sambil pegang mesusa itu. You recite the blessing. Apa yang kita bisa pelajarin dari penjelasan ini? Iya. Di dalam kebiasaan Yudaisme, pengajaran mereka itu dibuatkan visualisasi. Iya. Ya. Jadi contoh ya tadi ya, lilitan tali kulit itu di sininya membentuk huruf Shin. S, Shin. Apa itu? Shema. Dengar, belajar firman Tuhan. Jadi kalau mereka jalan, mereka lihat Shema. Ingatlah Tuhan, ingatlah untuk selalu belajar. Dililit, di ujungnya sini ada firman Tuhan yang Shema tadi itu diikat dekat dengan hatinya. Jadi firman Tuhan dipandang terus, dipelajari terus, dekat dengan hati. Kan luar biasa ya. Ya. Terus ada di sini di kepala sebagai penundukan diri, dekat dengan pikiran kita. Tertuju kepada Tuhan. Wah, terus Makanya waktu Taurat turun di Sinai, ya, bangsa Israel mengatakan na'aze venishma. Kami akan melakukan Ya. lalu mendengar. ya, Jadi orang Yahudi setiap diberi perintah dia akan melakukan dulu baru kemudian mendengar, dalam arti menggunakan logikanya. Jadi menaati dulu baru timang-timang. Karena kalau kita dengar kita timang-timang dulu nanti terlambat untuk melakukannya, menaatinya. Oke, Bang, kita harus masuk ke tanya jawab karena waktu Oke. kita tinggal Ya. sedikit. Yang pertama, no name. Ya. Selamat malam, Rabi. Apakah Sionisme itu dan Yudaisme itu berbeda? Sionisme ini sebuah konsep Oke. yang sebenarnya sangat biblikal. Kenapa biblikal saya bilang? Ini konsep di mana orang Yahudi akan pulang ke tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada leluhurnya itu. Iya. Cuma masalahnya kapan? Iya. Dalam keyakinan Yudaisme itu akan dilakukan oleh Mesias ketika dia datang. Tapi sebelum Mesias datang banyak orang Yahudi yang sudah melakukan berdasarkan niatannya sendiri. Dan kemudian ini yang menimbulkan masalah di Timur Tengah saat ini. Ketika gerakan Sionisme itu terjadi. Tapi ini sebuah gerakan yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Soal dia itu saat ini tepat atau tidak, kita tidak bisa dalam posisi yang pertama mereject atau mengutuk karena ini nubuatan. You against this, I mean you against the prophecy. Iya. Tapi soal ini kapan harus digenapi, ini yang menjadi PR juga untuk kita. Karena ini dilakukan oleh Mesaya. Tapi ketika orang-orang mendahului profesi itu, ini kadang yang menimbulkan masalah gitu. Sementara Judaism itu lebih ke keyakinannya, Oke. religius. Jadi ada orang-orang Yahudi yang tidak religius, yang tidak mempraktekkan Judaism, tapi ingin pindah ke Israel melewat politik Sionisme itu tadi. Oke. Jadi jelas Sionisme itu bukan sebuah kepercayaan ya. Bukan itu Tapi sebuah gerakan gerakan politik ya, modern saat ini untuk pindah ke Israel. Beda dengan Judaism yang lebih ke keyakinannya gitu. Oke. Ini pertanyaan kedua. Selamat malam. Apa sih Pak Yahudi Eskenasi? Jadi Askenazi itu salah satu ras. Jadi orang Yahudi terbagi 2 atau bahkan 3 sebenarnya. Yang paling besar itu Yahudi Askenazi dan Sephardik. Yahudi Askenazi itu orang Jerman. Jadi orang-orang Yahudi Polandia, Jerman, Belanda itu dari Askenazi. Kemudian ada Sephardik atau Spain. Jadi orang-orang semenanjung Iberia, Spanyol, Portugal itu Sephardik. Sebenarnya Yahudi terbagi 2 ini. Tapi dari Sephardik ini muncul subetnis baru Misrahi. Misrahi ini orang-orang Yahudi Timur Tengah. Dari Irak, Persia, dari Timur Tengah pokoknya, Yaman. Jadi sekarang bisa dibilang terbagi 3. Antara Sephardi itu ada Western yang Spanyol, yang Eastern yang Misrahi ini. Yaitu subetnis saja orang Yahudi. Nah,
pertanyaan lanjutan dari saya nih Rabi ya. Apakah mereka itu sekalipun ini kan awalnya kan karena semua pada terdiaspora kan. Betul. Apakah mereka memang mempertahankan seluruh tradisi dan tetap bicara dalam bahasa Ibrani? Ya, bahasa Ibrani itu di Israel baru digadang kembali sekitar 150 tahun lalu oleh orang namanya Eliezer ben Yehuda. Jadi bahasa ini sempat mati, dihidupkan kembali oleh Eliezer ben Yehuda. Makanya jadi terkenal di Israel ada Ben Yehuda Street, itu tempat turis. Tapi ketika orang Yahudi terbuang ke seluruh dunia, orang-orang Yahudi Askenazi melahirkan sebuah bahasa campuran antara Ibrani dengan Jerman yang kita kenal dengan Yiddish. Yiddish ini banyak di bahasa Amerikanya ini yang bahasa slang. Bahasa slang Yiddish itu di Amerika muncul. Kemudian orang Yahudi yang ada di Spanyol itu mengkawinkan bahasa Ibrani dengan bahasa Latino menjadi Ladino sebutannya. Jadi bercampur. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Mizrahi ini, daerah timur, mereka berbicara dalam bahasa Arab. Dan tentunya menggunakan nama Allah bisa saya sampaikan. Oke. Soalnya kadang-kala saya hanya berpikir, kan saya juga pernah ke Israel. Ketika saya ke Israel, saya hanya berpikir aja, buset, ini bangsa udah terpencar 2000 tahun, balik lagi kok tetap pada bisa bahasa Ibrani ya? Ya, itu dihidupkan kembali. Saya aja kakek nenek dari China langsung, sekarang saya udah nggak bisa ngomong China. Sengaja dihidupkan untuk karena keperluan ini kan, kembali ke sana gitu. Oke. Ya, oke. Pertanyaan ada. Oke. Halo, Shalom Pak Ruli, Pak Wigan dan Rabi. Shalom. Saya Daniel dari Surabaya. Halo Daniel. Saya mau tanya tentang bar mitzvah dalam tradisi Yahudi. Karena dalam image umum seakan-akan Yudaisme Yahudi itu kolot banget. Karena semua berhubungan dengan struktur dan aturan-aturan dalam tradisi. Tapi saya sering lihat film-film di Apple TV, seri film Hollywood, contohnya Shrink Next Door dan Caca Real Smooth. Wah, ini saya nggak tahu film-filmnya ya. Bahwa sering juga acara-acara sesudah ritual bar mitzvah itu party modern dengan dance, DJ, lighting dan lain-lain. Nah, mungkin ini kami bisa cerita ini. Bar mitzvah ini adalah sebuah konsep ketika anak Yahudi yang laki-laki, ini dari bahasa Aram ya, Aramaik bukan Ibrani. Jadi bar mitzvah ini untuk anak laki-laki yang mencapai usia 13 tahun. Itu dihitung menjadi dewasa, akil balik. Dia sudah bisa dihitung sebagai minyan, sebagai korum untuk di sinagog dia berdoa. Dosanya mulai dia tanggung sendiri. Untuk perempuan berusia 12 tahun namanya bat mitzvah. Nah, tapi ritualnya beda, anak laki-laki di sinagog, lalu anak perempuan hanya di hall atau di tempat luar. Dan memang karena ini mencapai usia ulang tahun, sebagaimana orang-orang normal ulang tahun, setelah acara rohani ada acara rohananya gitu loh. Ini yang partinya di luar. Tapi ini tradisi yang selalu dipegang, dan ini ada korelasi dengan apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus ketika membawa Yesus berusia 12 tahun ke Yerusalem. Jadi dulu dua-duanya 12 tahun. Jadi Yesus itu di bar mitzvah di Bait Allah pada usia 12 tahun. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih. Selamat malam, saya mau bertanya, kalau seorang Kristen menuruti hukum Yahudi seperti tidak makan babi dan hewan-hewan yang dulu dilarang untuk dimakan dalam hukum Taurat ya, karena alasan kesehatan dan bentuk memuliakan Tuhan lewat makan dan minum, 1 Korintus 10 ayat 31. Apakah itu termasuk reason? Bagaimana pendapat Rabi dan pastor-pastor? Bang, mungkin mau jawab dulu Bang. Ya di sini kan dia alasannya alasan kesehatan kan. Iya. Udah alasannya alasan kesehatan aja. Kalau dari saya, karena dia orang Kristen, Paulus sudah bicara soal ini dalam Roma 2. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat. Apabila mereka mau melakukan hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Just for him atau her. Nggak bisa dia preach ke orang lain. Ini loh yang benar gitu. Nggak bisa. Itu pilihan dia. Dia lakukan mungkin ya sehat, bagus. Ini kan bentuk-bentuk diet aja anggap kan. Ada diet keto, diet kosher. Tapi dia tidak bisa berharap bahwa dengan melakukan ini dia akan diberkati, dia akan dapat segala janji-janji yang dijanjikan di dalam Taurat.
tentu ini tidak relevan. Tapi tentunya mungkin ya kita tahu sendiri ya, kalau namanya orang berhenti makan daging-daging yang tidak perlu kan, kayak seafood, apalagi kambing yang kosher itu, atau dia makan babi, ya mungkin ada unsur kesehatan. Dan menurut saya tidak perlu dipertanyakan. Dokter juga sering suka ngelarang kan kalau di masa umur tertentu gitu. Jadi alasan kesehatan ya udah alasan kesehatan. Iya, jadi Bagus. tidak ada masalah ya. Bagus. Nothing to do with faith or ini religion. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, Nonim, apakah orang non Yahudi bisa memeluk Yudaisme? Bagaimana prosesnya? Tadi sudah saya jelaskan, kalau dibilang boleh. Di Kisah Para Rasul disebut ada orang penganut agama Yahudi, ada orang Yahudi, orang Yunani. Tapi prosesnya sudah sempat saya bilang, itu harus ditolak 3 kali, butuh waktu bertahun-tahun karena dilihat motivasinya. Dan dia kalaupun diterima, dia harus lewat semacam katekisasi seperti itu untuk prosesnya. Tapi percayalah, itu sangat rumit dan tidak perlu. Kenapa? Karena orang itu you udah bebas bisa makan apapun, jangan buat you susah lagi mau banyak pantangan, dibenci seluruh dunia, kemudian weekend you bisa ke mall, kemana, tiba-tiba you harus full untuk di rumah untuk Syabat. Since when God created you as a non-Jew, it means God want you to become non-Jew. That's it. If God created us as a Jew, it means God want us to become Jew. That's it, simple. Itu kata Rabbi Dalvin. Jadi, Ada kalimat Rabi dulu pernah bilang, berbahagialah jadi orang Kristen, gimana? Oh iya, berbahagialah jadi orang non-Yahudi, apalagi orang Kristen, nggak perlu melakukan larangan-larangan itu kan. Itu dia, itu the point tuh langsung tuh. Jadi kalau udah dibebaskan berbahagia sebagai orang Kristen, ya ngapain ngiketin diri dengan aturan-aturan yang Kalau berat. cuma mau untuk misalnya nih supaya selamat masuk surga, listen, according to the Jewish religion ya, Judaism, you don't have to become Jewish untuk go to heaven. Now you can go straight to heaven. Bisa, kalau benar you full practice semua yang ada di Bible according to your faith. Orang Muslim juga begitu, Buddha, Hindu, mereka lakukan aja yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang ada di Taurat untuk Nuh, di zaman kitab Nuh itu. Nggak perlu mereka jadi Yahudi. Jadi buat apa you mau masuk surga? Sekarang pun you bisa masuk surga dengan your faith. Jadi Nabi akan bilang, are you crazy? What for gitu? What's the point you want to become Jewish? Then you can enter heaven even without, you don't have to become Jewish kan? Di situ saya ada nangkep gini, di dalam kalimat-kalimat yang barusan ini ada kelapangan hati dari penganut Yudaisme bahwa surga itu bukan cuma milik orang Yahudi. Tentu. Tapi surga itu adalah milik dari orang-orang yang berkelakuan, beretika firman Tuhan. Tetap itu ada dia patokannya, yaitu di hukum Nuh itu kan. Hukum yang jangan membunuh, harus punya peradilan, 7 hukum Nuh. Ikuti situ, nggak perlu jadi Yahudi, bisa masuk surga. Jadi lucu betul kalau ada orang-orang beragama kemudian ngerasa bahwa surga itu milik agama mereka. Please, everything, kita nggak bisa ngebatasin Tuhan, nggak bisa ngebatasin surga. He created all of us. Dan kita tahu persis hati Tuhan. Dia nggak kepingin satu orang pun binasa. Seperti dia memberikan matahari dan bulan untuk semua orang kan. Semua orang baik atau jahat dia kasih kan. Lalu dia bikin surga cuma untuk orang tertentu. Oke, baik. Rabi, thank you so much untuk malam hari ini. Ini pembicaraan diskusi yang isinya banyak daging banget ya. Seru banget. Mungkin ada satu closing statement singkat dari Rabi buat teman-teman semua. Closing saya buat teman-teman Kristiani, marilah kita bersama-sama menjadi pelaku firman tanpa harus saling menghakimi antara Yahudi dan Kristen. Kita berbagi kitab yang sama, kita lakukan semua yang ada di situ. Lalu kita akan nanti ketika Mesias datang, siapapun dia, kita akan merasa bahwa dia datang untuk kita semua. Jadi tidak perlu ada pengkotak-kotakan, judgmental at all. Tetap Mesias datang untuk kita semua, bukan hanya untuk Yahudi atau Kristen. He will come and he will be king of all of us. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Kalau dari saya sangat tergugah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rabi. Begini, bagi orang Yudaisme yang menjadi tujuan hidup adalah memuliakan nama Tuhan. Kiddush Hashem. Bagaimana Kiddush Hashem? Hidup beretika dengan sangat luar biasa. Tadi saya juga udah sebut contohnya. Nah, kalau bagi orang Yahudi aja mereka udah rindu untuk punya standar hidup yang hebat,
kita sebagai orang-orang yang ditebus dengan darah, maka harusnya punya standar hidup yang jauh lebih hebat daripada orang-orang Yudaisme. Makanya Tuhan Yesus katakan kan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih hebat dari mereka. Sayang, darah Yesus itu jadi percuma kalau hanya seperti itu. Yuk kita semangat untuk hidup dengan standar etika yang hebat. Iya, kalau dari saya, buat saya diskusi pada malam hari ini menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak pernah menjadi halangan. Yeah. Ya. Justru kita bisa saling belajar, dan saya percaya kita semua yang menyaksikan ini juga sangat diberkati. So jangan fokus untuk mencari perbedaan-perbedaan. Kenapa kita nggak cari persamaan-persamaannya? Yeah. Oke, thank you Rabi untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Minggu depan kita ada tamu spesial dari Bandung, Pastor Winter. Kalau saudara sering mengikuti DEM, Deeper Every Morning, dan itu selalu sama Pastor Winter. Dan minggu depan Pastor Winter akan diskusi sama-sama dengan kita. Kita mau bahas tentang satu tema, iri hati. Ya, kadang-kadang kita mungkin lihat kenapa sih bisa ngiri sama orang lain, ada yang ngiri sama keberhasilan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kita mau bicara tentang iri hati. So, jangan kemana-mana. Sampai jumpa minggu depan di acara We Talk No I But We. Let's Talk Together. God bless you. God bless you.